Ki Mercon nyindir sampean Gus, biarin nanti malam saya serang. Lihat aja nanti. Saya hantam. Lihat aja nanti. Untuk Ki Mercon itu sebetulnya kalau sudah benar-benar bersalah, harusnya meminta maaf. Harusnya meminta maaf sama saya. Apa saya? Mana? Sudah. Harusnya begitu, harusnya meminta maaf. Ini es krim ini. Iya, kenyang. Iya, habis pizza 2 kok nggak kenyang gimana? Makan pizza dulu. Makan spaghetti. Dan laulen. Ki Mercon kan nantang itu, cari pagi kan live. Udah penonton sedikit, subscriber sedikit, songong. Sok ganteng, sok keren dah. The fuck man. Sudah tahu kalau berurusan dengan GNS itu panjang urusannya. Bikin masalah sama saya. Kalau saya berpesan kepada YouTuber yang lain, gak usah ikut-ikutan. Diam aja, nyimak aja. Gak usah ikut-ikutan. Gak penting. Untuk Ki Mercon, kalau sudah bersalah, harusnya minta maaf sama saya. Minta maaf sama saya, supaya saya tidak seperti ini. Bukan minta maaf, malah bilangnya biasa aja bos. Saya WhatsApp itu jawabannya biasa aja bos. Saya bilang hapus atau tidak itu video. Gak usah pasang foto saya, judul nama saya, pembahasan di situ nyindir-nyindir saya, nggak usah. Jika ingin collab, datang aja collab. Nggak usah kayak gitu. Miris saya itu, jiwa-jiwa miskin. Apa tadi? Kenapa? Kayak bisa ya? Yang duduk. Oh, ini Kuat ya. Guys, jadi orang yang namanya bersalah itu harusnya sudah diingatkan. Saya itu sudah mengingatkan. Dia kemarin pagi waktu sahur mengatakan dia tidak ketipu sama perempuan. Rekamannya waktu telepon ada. Mau saya sebarluaskan atau klarifikasi untuk Ki Mercon? Udahlah, akui semua. Minta maaf sama saya, semua beres. Dia nantang-nantang untuk dilaporkan ke polisi. Saya tantang kembali, ini saya perjalanan menuju Jakarta. Saya perjalanan menuju Jakarta. Ingat, ketemu di Jakarta. Besok siang saya sudah di Jakarta. Untuk Ki Mercon, kita ketemuan di Jakarta. Mulutmu mengatakan tentang laporan ke polisi, saya terima. Saya sudah telepon teman-teman Mabes untuk menyiapkan waktu untuk saya dan Ki Mercon. Untuk Ki Mercon, jika saya sampai Jakarta Anda tidak datang, mohon maaf. Berarti Anda otak-otak selakangan. Ya. Semuanya saya tidak akan seperti ini tanpa bukti, tanpa data. Semua ada buktinya. Untuk subscriber, para penonton, para fan-fan yang pernah menjadi korbannya Ki Mercon, tolong hubungi saya lewat Instagram. DM saya lewat Instagram. Ya. Atau lewat admin saya. Oke? Sabar Gus, nggak ada kata sabar. Sudah nggak ada kata sabar lagi kalau sudah seperti ini. Saya gas terus. Saya pepet terus. Sampai dia minta ampun. Sampai dia minta maaf sama saya. Dan nanti sebentar lagi ini Nasihin yang saya serang. Nasihin, tunggu saja ini. Nah, semua ada bukti.
buktinya, semua ada datanya. Setelah Kim Mercon nasihin, saya masih memperingatkan kepada nasihin, hapus. Video itu hapus. Saya tidak bermain-main. Hapus. Kalau tidak dihapus, giliranmu nanti. Giliranmu. Mau hilang karirmu, mau hancur martabatmu, nama baikmu mau saya hancurkan. Makanya kalau mau saya hancurkan, jangan dihapus videonya. Jika kamu masih pengen selamat, hapus videonya. Pesan saya untuk nasihin dan Kim Mercon. Jangan pernah bermain-main dengan saya. Perkara kecil bisa menjadi besar. Saya nggak suka. Ya, saya nggak suka. Raditana siap damaikan. Damaikan kalau diizinkan. Ngapain damai-damai? Nggak ada kata-kata damai. Suruh dia minta maaf sama saya, sudah beres. Hapus video dan minta maaf sama saya, beres. Selesai. Jika dia tidak minta maaf sama saya dan tidak menghapus video-video yang judulnya dan thumbnailnya ada foto saya dan isi pembahasannya di situ ada nama saya, maka akan saya teruskan ini pembahasan sampai ke jalur hukum. Saya teruskan. Saya nggak main-main. Saya nggak main-main. Nggak ada kata-kata damai. Nggak ada. Sampai ujung dunia pun nggak ada kata damai. Saya nggak suka damai. Nggak suka. Ya. Saya bawa jalur hukum nanti. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Mau dia menganggap saya kakak model adik model apa, kalau saya dianggap sebagai kakak, dia itu sebagai adik model apa kayak gitu, hanya bisa memanfaatkan. Hah? Ini adik. Kalau adik, ini kakakmu, Dek Mercon, ini kakakmu, Dek. Hapus itu video, Dek. Ini kakakmu yang ngomong, Dek. Hapus video itu dan kamu minta maaf. Udah selesai. Untuk pesanku sama Mercon dan Nasihin, hapus. Minta maaf. Setelah hapus minta maaf. Jika tidak minta maaf dan tidak dihapus, saya seret terus. Terlihat angkuh dan sangat-sangat sombong. Saya akan mengomentari bacotan-bacotannya GNS. Saya siap mengibarkan bendera perang melawan GNS. Saya baru nonton video ini. Terlihat sombong, rasis. Astagfirullahaladzim. Kita putar lagi. Saya komentarin satu-satu nih. Nggak ada yang saya takutin di dunia ini. Saya angkat bicara, kita dengerin nih ucapan bacotan-bacotannya GNS nih. Tadi saya ada keluarga, saya nggak berani untuk keras karena saya disaksikan keluarga saya. Tapi saya di sini saya sendiri, saya akan siap mengatakan yang sejujurnya. Kim Mercon nyindir sampean Gus, biarin nanti malam saya serang. Lihat Oke. aja nanti. Saya hantam gitu. Lihat aja nanti. Saya hantam balik. Saya juga bisa hantam balik. Sebetulnya kalau sudah benar-benar bersalah, harusnya meminta maaf. Harusnya meminta maaf sama saya. Apa sih? Mana? Sudah. Minta maaf. Oke, minta maaf apa ini? Kita tungguin. Harusnya begitu. Harusnya meminta maaf. Ini es krim ini. Sini. Iya, kenyang. Iya, habis pizza 2 kok nggak kenyang gimana?
Makan dulu Gus, anak di depan istri, di depan anak, ngoceh kayak begitu. Makan ya makan dulu lah sama keluarga, live-nya nanti gitu loh. Ini kan di depan anak loh. Ujaran kata-kata kayak gini kan nggak pantas di depan anak gitu. Oke, ya kita tahu sendiri lah ya. Jadi secara tidak langsung sang ayah mendidik keluarganya untuk menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Apakah pantas seorang spiritual yang jumlah subscribernya besar, pengikutnya besar, omongannya besar, bacotnya besar, berkata seperti ini? Ya kalau saya sih netral dulu lah, di posisi live-nya itu ya emang tidak melibatkan keluarga gitu. Mungkin menurut dia didikannya seperti itu. It's okay, no problem. Bangga jadi ayah yang menjadi petarung di depan anaknya, silahkan. Hak Anda Gus ya. Kita mulai beda paham nih, dari sini aja kita mulai beda paham ya. Oke. Makan ya makan dulu gitu loh. Nah ini GNS lawan Kim Mercon ini seru ya, punya karakter yang sama. Ketika udah beda paham nih, saya siap perang nih, perang terserah apa aja, saya siap pasang badan ya. Lanjut. Iya tahu itu spaghetti bos. Siapa yang bilang rebus singkong? Ya kalau saya kan makanannya rebus singkong, rebus pisang. Kalau saya itu ya, saya itu makanannya geplek ya, peyek. Ya Gusnya makan spaghetti. Saya nggak tahu tuh spaghetti itu kayak gimana ya. Ini sungguh ngebrusuk budak harap jadah doang. Ini mengembalikan karakter saya yang awal ini ya. Jadi preman lagi saya kalau udah gini caranya ya. Luar biasa. Coba ulang makan spaghetti. Ya spaghetti. Biar gak oleng. Kalau saya makan kulub cau si Agus haram jadah doang. Kim Mercon kan nantang itu cari pagi kan live. Udah penonton sedikit, subscriber sedikit, songong. Subscriber sedikit, viewer sedikit tapi songong. What the fuck man? Oke ya saya rumasa, saya sadar emang subscriber saya sedikit, viewer saya sedikit, tapi tidak semudah itu kau membunuhku Gus. Asik. Tidak semudah itu kau membunuh si Mercon. Tidak semudah itu kau mengalahkan Mercon. Ingat, kumpulan semut yang sedikit bisa menghancurkan gajah yang banyak. Sekelas saya aja, sekelas YouTuber saya aja dihina seperti ini. Ya, ini saya bukan bawa-bawa YouTuber yang lain ya, yang di bawah saya, bukan. Saya bukan memanas-manasin YouTuber di bawah saya ya. Kim Mercon aja yang udah menjalin persaudaraan, yang sudah menjalin persahabatan, yang sudah makan bareng minum bareng, dihinakan seperti ini. Hati-hati kalian ya. Hati-hati kalian jika ingin bersahabat dengan GNS. Pikir-pikir lagi ya. Fahkum bizohir wala tahkum bisyarair. Saya bukan bawa-bawa spiritual yang lain ya, tapi kalau spiritual lain yang mau ada ikutan, madu sini sama saya. Berantem kita ya, adu tonjok kita. Mau adu tusuk, mau ada apapun, sini. Yang pro sama GNS maju. Kalau GNS nanti dulu ya. Saya mikir-mikir dulu kalau mau perang sama GNS. GNS itu terlalu gede, terlalu macan, terlalu singa, terlalu buas, terlalu mematikan bagi saya.
kasih kesempatan saya ngelawan YouTuber pembelamu. Saya mau duel sama YouTuber spiritual yang ngebela GNS. Maju sini. Gak ada yang saya takutin kecuali GNS. Nanti dulu kalau GNS. Awas. Saya bicara pendukungnya GNS. Mana? Muncul YouTuber pembela GNS yang dekat sama saya. Maju sini. Ya, saya tantang untuk spiritual terbuka. Ya, untuk semua spiritual yang bela dia, yang ngebela GNS, yang pro sama GNS. Debat sama saya. Adu dalil, adu bacot, adu senjata, adu tenaga dalam, adu apa? Sini. Jadwal ketemu di mana? Ya, ini khusus YouTuber yang ngebela GNS. Mana yang pro sama GNS? Maju. Ini saya sumpah ya demi Allah ya. Ini nggak ada setting-settingan ini. Perang beneran ini. Ya. Karena saya tahu GNS ini beringas di YouTube-nya ya. Main sikat aja. Mungkin bagi para fansnya, mungkin bagi GNS ini tegas. Is okay. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi untuk GNS saya tahan dulu. Ini buat YouTuber yang ngebela GNS. Ya. Ikutin cara main saya. Yang ngebela GNS, yang ngedukung GNS. Muncul. Ya. Debat di tempat saya, di gubuk saya ini, ya, di saung saya yang jelek ini, mari saya tantang semuanya lah. Nggak usah banyak ngomong, berantem aja langsung. Mau adu apa kek, ya. Saya Kim Mercon, preman saya ini sahabat, ya. Semua saya tahan sahabat, saya tahan. Mau dibacok, saya tahan pakai golok. Mau ditembak pakai pistol, saya tahan. Mau dikampak pakai kampak, saya tahan. Apalagi ditusuk pakai jarum, saya tahan semuanya. Nih, saya preman nih. Ya, mana hadirin dulu. Mana YouTuber spiritual yang ngedukung GNS. Karena berita ini udah viral kemana-mana ini. Bikin malu spiritual aja. Cara menyelesaikan GNS itu kayak anak kecil. Ya, woi sadar penonton. Coba. Ini cara nyelesain masalahnya murahan, sampah kayak ke sekolah, ya. Ini khusus ya, saya salamatul insan bihib lisan. Saya tidak akan menarik omongan saya. Saya tantang selain GNS. Tar dulu, kalau GNS saya masih ngeri-ngeri sedap. YouTuber yang ngedukung GNS mana ada nggak? Mana muncul? Ya. Mau segede apa, yang penting dia ngebela GNS, maju. Saya sikat habis. Saya tunggu mana nih YouTuber hadir muncul. Ya. Saya dianggap kecil, oke. Saya dianggap kere, oke. Saya nerima. Tapi harga diri, woi. Jawara dia ya. Lo gegabah. Masuk sel, tinggal masuk sel. Mati, tinggal tanam. Ya, apalagi yang saya sayangkan? Apa yang saya sayangin hidup di sini? Apa-apaan sampai segininya? Mana ini? Siapa? Saya sebut satu-satu. YouTuber spiritual yang ngebela GNS ini siapa gitu? Saya mau tahu. Ya. Saya nggak peduli netizen mau ngomong apa, karena pemahaman spiritual di YouTube, menurut saya, mau dia subscribernya kecil, mau dia penontonnya sedikit, di mana-mana dia udah bikin YouTube atas nama spiritual, insya Allah wawasannya dewasa. Makanya saya tantang nih, yang pemikirannya udah di atas netizen lah. Mana muncul. Bukannya saya bawa-bawa spiritual, saya yang undang. Saya punya permainan juga, saya punya trik juga. Bermedsos saya siap. Saya punya pengacara, punya saya. Meskipun miskin begini, pengacara saya siap. Nggak ada yang saya takutin. Saya juga punya dokter pribadi, punya. Meskipun orang susah kayak begini, meskipun makan saya itu cuman
rebus pisang, punya saya pengacara, punya saya dokter pribadi, punya saya anggota. Mau anggota apa? Satpam, Satpol PP, Buser, Densus 88, sampai ojol, sahabat-sahabat ojol punya saya juga, punya masa saya juga. Makanya saya berani. Kita lihat siapa yang akan nyungsep. Gitu sahabat ya. At-takabur ma'al mutakabir fahuwa shadaqah. Sombong sama orang sombong itu sedekah hukumnya. Belum ada, mana saya lihat beberapa YouTuber spiritual udah mulai angkat bicara ya. Cuman saya masih nggak mau nyebut karena ini real ya, real. Nggak ada setting-settingan. Patah kaki saya, buta mata saya kalau ini bohongan ya. Saya nggak mau main setting-settingan duel itu, apalagi sesama spiritual paling anti. Saya mau perang beneran ya. Settingan ayo, real-realan ayo, karena yang saya lihat ini separatis banget ini. Gus yang satu ini emang harus dikasih paham ya. Insya Allah mudah-mudahan menang saya ngelawan GNS. Mau jalur mana siap, kita buktiin aja ya. Saya demi Allah sahabat, buta mata saya kalau bohong, patah kaki saya kalau bohong. Saya ngelihat video ini baru tadi ya. GNS nyerang saya itu saya baru tahu dari anak-anak saya aja, anak-anak didik saya, anak-anak teman-teman saya yang nemenin saya sahabat sehari-hari ya. Saya lemah tadi ketika saya lihat video ini nih, tadi yang saya putar tuh saya baru ngelihatnya ya. Ada kali jam 3 tadi saya lihat, saya langsung lab. Kita lanjutin videonya sahabat. Sok ganteng, sok keren kan? The fuck man. Wah, si Gus bacot ini tuh kan, mercon nih. Gus bacot kata saya kan. Wah, mercon nih. Tarik omongan enggak ya. Ngatain saya sok ganteng, sok keren. Apa tadi pakmen, apa nih pakmen artinya apa ini? Nanti kita cari dulu. Pakmen apa pakmen mencret apa ini? Sok ganteng, sok keren kan? The fuck man. Oh, the Pakmen, shit man. Apa itu artinya the Pakmen? Kita cari dulu di Google ya. The Pakmen. Apa itu kata the Pakmen? Sambil ngacungin jari begini, bos. Perang ini, bener ini, udah. Saya siap, sesuai judul saya tulis, siap perang penghabisan ini. The Pakmen, apa artinya the Pakmen? Saya juga nggak tahu. Apa artinya sahabat? The Pakmen. Apa itu artinya the Pakmen ya? Saya emang bahasa Inggrisnya nggak lancar, nggak tahu. Makanya kan rebus singkong aja saya. Kalau GNS kan spaghetti makanannya, jadi dia pintar bahasa Inggrisnya ya. Saking pintarnya, the Pakmen, shit man. Coba penonton ini masih lihat nggak? The Pakmen itu apa ya? Saya nggak tahu the Pakmen itu. The Pakmen apa ya? Ada juga Katak Bijar. Iya, GNS kan orang besar, pernah collab sama Katak Bijar. Katak Bijar kan sering bilang gitu, shit man, what the fuck man, gitu. Kayaknya muridnya Katak Bijar ini GNS ini ya. The fuck man, shit man. Ngebursuk ngebudak garam jadah doang. The fuck man. Nggak ketemu di Google juga artinya. Arti the fuck man. Menurut Google
ya, di translate the fuckman dari Inggris ke bahasa Indonesia itu artinya pria sialan lu gitu, sial lu. Wah, kasar ya, sial lu, ya kan, pria sialan lu gitu. Asal mula kata fuck, banyak yang mengartikan fuck dengan kata kasar dan jorok. Kita kaji, inilah pentingnya mengkaji ya. Entah saya GNS bercanda apa enggak, kan yang jelas kita kaji gitu. Kita setiap YouTuber punya cara main sendiri lah untuk ngejungkalin orang tuh. Udah sekarang mau belak-belakan aja ya. Nih, sejarah fuck the fuckman yang begini nih biar tahu nih lo semua ya kan. Pada zaman dulu di negara Inggris, penduduknya tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual tanpa izin dari sang raja. Mereka harus mengajukan izin kepada pihak kerajaan jika mereka ingin memiliki anak. Contoh, ini negara Inggris, saya adalah raja. Kalian semua penonton nggak boleh nggak boleh melakukan hubungan suami istri kecuali tanpa izin saya. Amir dan Maya mau melakukan hubungan suami istri, kalau saya larang nggak boleh, kalau saya izinkan boleh gitu ya. Ini ajaran-ajaran di negara Inggris lah ya. Dibawakan oleh seorang Gus. Udah gitu aja saya mah nyerangnya ya, tipis-tipis aja. Bisa saya juga ngalahin GNS, lihat aja nanti. Setelah itu pihak kerajaan akan memberikan tanda kartu untuk digantung di pintu pasangan tersebut selama mereka berhubungan. Tanda tersebut bertuliskan hubungan intim telah mendapatkan izin dari raja, atau dalam bahasa mereka ditulis dengan fornication under consent of the king. Kira-kira seperti itu bacanya ya. Apabila disingkat menjadi fuck, VUCK, fornication under consent of the king. Gitu, fuck. Nah, seperti itu. Penggunaannya menjadi larangan dalam kebanyakan keadaan, tetapi juga biasa dalam sesetengah keadaan yang tertentu atau sesetengah kumpulan sosial. Ia belum terima sebagai perkataan baku resmi, tetapi digunakan dalam keadaan tidak resmi. Penggunaan kata fuck ya tidak akan kalian temui ketika saat Anda belajar bahasa Inggris. Ketika kita belajar bahasa Inggris di Indonesia, kurikulum bahasa Indonesia pun, di bahasa Inggris pun tidak diajarkan kata-kata depak itu. SD udah diajarin bahasa Inggris, goblok. SMP diajarin bahasa Inggris, ada kurikulum pendidikan resmi dari Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Silahkan ajarkan bahasa Inggris di Indonesia, tapi kita tidak akan menemukan kata-kata department karena saking joroknya, kotornya bahasa itu. Si Gus pakai peci ya, subscriber tinggi, department. What do you thinking about? Because this is my factor. Kimercon official ngapus ngebudak-budak versus GNS gitu ya. Download videonya. Oke, download. Selama sobat menjalani pendidikan SD, SMP, saya tanya nih kalian yang pernah sekolah SD, SMP, SMA, pernah nggak diajarin, bahkan sampai kuliah pernah nggak diajarin oleh guru kalian depak men, ya? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Kenapa? Karena di dalam dunia pendidikan kata ini digolongkan ke dalam kata yang kasar, yang tidak baik untuk diucapkan oleh seorang pelajar. Masuk pasal nggak? Download. Bahkan kata depak nih, the fuck man, what the fuck man, kata-kata bijer, preman, STM, berantem lah, kata bijer, pusing saya mah.
Ke kata-kata bijak nih, kalau saya udah emosi ke kata-kata bijak nih kena nih. Saya tantang kata bijak, katanya kebal sini, orang kebal di depan saya. Mana orang kebal yang kebal aku kebal di depan saya tembus, saya slow. Bahkan kata depak tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris. Cari. Kalau ada kamus bahasa Inggris di dalamnya dimuat kata depak, saya punya mobil Pajero, ya, buat kalian kalau di kamus, ya, gitu. Kenapa kata depak itu tidak ada di dalam kamus? Ya, karena kata depak itu tidak dibutuhkan untuk pelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Kata-kata nggak penting, nggak pantas. Ya. Yang ketiga, kata depak itu identik dengan kata memaki. GNS memaki saya. Kalau emang GNS mau menegur saya, nggak perlu memaki dong, ya nggak? Tingkat kesabaran saya segini mah ada batasnya, gitu loh. GNS saya tahu pengen nuntut ngapus video doang, saya kan belum sempat pegang HP, karena juga saya punya kesibukan sendiri, gitu. Jadi, ya, saya belum sempat, belum sempat negosiasi, gitu loh. Belum sempat negosiasi. Lanjut. Depak itu depak aja kita mainkan. Slow. Kimercon. Subscriber kecil, otaknya besar. Saya ini pemalas doang. Saya ini pemalas. Kalau saya mau ambisi kayak GNS menjadi artis, menjadi selebritis, menjadi terkenal, bisa. Saya bisa fokus di YouTube, ya. Saya ini banyak kesibukan. Bulan Mulud sibuk di luar, bulan Rajab sibuk di luar, ya. Malam ngeburu sudah budak, ya. Gitu, saya ini pemalas. Saya ini cerdik. Insya Allah saya cerdik, insya Allah saya pintar, insya Allah saya cerdas. Cuman pemalas, malesan saya sama orangnya. Bikin konten juga ya, pansos aja lah. Sikat habis, kikis habis, udah. Mikirnya males saya ini. Gitu loh. Males saya ini. Yang keempat, kata departemen ini sahabat ya, digunakan sebagai kata penekan dan penguat arti dari sebuah kejadian, maksud, kalimat atau perasaan. Contoh kalau kita benci sama orang, departemen beres, mewakili perasaan tuh. Ya. Kita ngehina orang, departemen. Nah, kata departemen itu bisa melambangkan arti perasaan, gitu. Bahkan kelima, kata tersebut tergolong ke dalam bahasa non formal. Artinya apa sahabat? Ya, kata departemen ini sungguh-sungguh sangat tidak elok dan tidak etis. Ya, tolong kepada subscriber saya, ini yang di gini-gini juga, kecil-kecil gini juga ada yang ngefans sama saya, ada yang benar-benar nurut sama saya. Tolong kata departemen ya, jangan sekali-kali diucapkan kepada siapapun ya, apalagi di depan anak, apalagi di depan keluarga ya, apalagi di depan sahabat, ke siapapun jangan sampai ada kata-kata departemen ya. Kalau anak kita kecil-kecil nih, yang kecil-kecil udah ngomong departemen, what departemen, kita tegur ya, jangan diteruskan. Lanjut. Ngerokok dulu bos, santai aja, sahur masih lama. Namaning. Belum tidur 3 hari, ngerokok dulu. Udah tahu kalau berurusan dengan GNS itu panjang urusannya. Ya, benar. Bikin salah sama saya. Sudah tahu kalau berurusan dengan GNS itu panjang urusannya. Bikin masalah sama saya.
usah ikut-ikutan. Diam aja, nyimak aja, nggak usah ikut-ikutan. Kalau saya berpesan kepada YouTuber yang lain, nggak usah ikut-ikutan. Fuck man. Sudah tahu kalau berurusan dengan GNS itu panjang urusannya. Bener. Secara hati nurani saya, jujur saya sahabat ya, saya ini takut sama GNS sahabat sebenarnya mah ya. Takut ya GNS ini, waduh, gimana nggak takut sahabat? Pernah tidur bareng, saya pernah numpang hidup sama GNS. Ini saya tidak hilangkan ini ya, saya tidak hilangkan ini. Saya akui saya pernah numpang hidup di GNS 2 minggu apa 3 minggu itu ya, makan di rumah GNS, menjalin persaudaraan lah, saya silaturahmi. Pada saat itu saya emang ngefans gitu ya, sebenarnya saya ngefans sama GNS ini. Prestasinya bagus ya, prestasinya bagus. Saya lagi banyak belajar pada saat itu. Sudah tahu yang berurusan dengan saya itu bakal dibikin panjang ya, ngeri saya sebenarnya jujur ya. GNS ini kayak macan sahabat ya. Wah, waktu perang ya, waktu ribut sama Mama Skaryo, ini saya bukan bawa-bawa Mama Skaryo ya, bukan bawa-bawa Mama Skaryo. Yang saya tahu waktu ribut sama Mama Skaryo, sama Umi Gus Idris ya, sama Sudin, wah beneran sahabat. Mungkin buktinya saya nggak ada, cuman saya siap disiksa di akhirat kalau saya bohong. Ketika pada saat itu kita yang ambil yang ini aja deh. Jadi GNS itu beranian sahabat, berantem beneran ya, berantem sahabat. Saya akui keberanian GNS ini luar biasa, nyalinya itu ada gitu dari mulut. Wallahu a'lam. Kalau untuk bukti ya, kalau untuk bukti sampai sejauh ini saya belum melihat GNS ini duel beneran gitu loh, berantem gitu adu tonjok ya. Cuman GNS ini pernah ngajak saya untuk ngehajar orang gitu ya, berani bener, sejiwa sama saya kan, saya juga tukang berantem gitu. Jadi saya tahu GNS, makanya tadi saya tantang semua YouTuber kecuali GNS, kalau mau perang saya berani gitu. Tapi kecuali GNS, tar dulu kalau GNS mah, karena saya tahu takaran GNS ini nyalinya ada gitu ya. Meskipun dari mulut, wallahu a'lam kan, mungkin secara real juga mungkin ada nyali gitu. Pokoknya yang udah ditandain sama GNS untuk diperangin sampai habis-habisan. Makanya saya udah diperangin sama GNS, makanya saya siap gitu, karena saya tahu saya bakal dihabisin sama GNS nih ya. Dalam arti kata, saya ini bisa jadi dihancurkan, dimatiin karirnya ya, apalah itu. Jadi saya ini sampai 3 hari nggak tidur sahabat, 2 hari mau 3 hari ini nggak tidur. Persiapan apa saya bisa ngelawan GNS nih, karena saya tahu karakter GNS ini kalau mau nikam seseorang, nikam dia mah gitu, sampai bener-bener dia puas. Sedangkan saya yang subscribernya kecil, waduh, punya modal apa saya ya, mau bayar pengacara, lihat saldo rekening tinggal 500.000 ya, mau jual sawah nggak punya. Saya mau bayar pengacara ke polisi gimana nanti ini kalau saya ngelawan GNS ya, kata saya. Apa saya jual diri laki saya, nggak mampu saya kan. Apa saya kabur kalah ya kan, kabur dicari polisi, modar saya, kata saya. Ya udahlah, penjara tinggal penjara, mati tinggal tanam, kita pasrah aja, intinya gitu ya. Kita melawan sekuat tenaga lah. Makanya saya di judul saya tulis sampai titik darah penghabisan, karena yang saya hadapi ini kalau saya diem habis saya. Ini juga saya ya udah memaksain diri gitu, memaksain diri. Jadi buat para sahabat,
mudah-mudahan para sahabat bijaksana dan dewasa, pertarungan antara GNS dan Kim Merton, meskipun Kim Merton menganggap serius ini, sangat luar biasa, ya. Mungkin GNS gampang mau menghancurkan saya, tapi saya akan pasang strategi sekuat tenaga. Pokoknya kalau saya kalah, saya ngakui kalah, ya. Kalau saya salah, saya akui salah. Sampai benar-benar darah penghabisan gitu. Misalkan penjara saya siap penjara, mondok saya di penjara ya, jikir. Udah resiko. Konsekuensinya ya emang begitu. Jadi YouTuber gitu ya, kalau nggak bui, kalau nggak bui mati gitu. Nah, jadi GNS ini, padahal waktu saya dekat sama GNS ini saya takut sama GNS. Siapa aja orang yang dengan GNS ribut, wah nggak kuat. Benar kejadian. Akhirnya saya juga yang kena. GNS tidak mengenal siapapun, meskipun saya pernah menjalin silaturahmi dengan GNS, menjalin persaudaraan. Ya, saya ditikam. Waduh, kata saya. Ya, saya antisipasi. Mungkin masalah sama saya. Kalau saya Nanti saya simpulkan. berpesan kepada YouTuber yang lain, nggak usah ikut-ikutan. Diam aja, nyimak aja, nggak usah ikut-ikutan. Nggak penting. Untuk Kim Merton, GNS menghimbau untuk YouTuber lain tidak usah ikut-ikutan. Tapi Kim Merton punya pendapat, saya mau voting buat seluruh YouTuber dimanapun kalian berada, mau YouTuber spiritual Medan, Lampung, Palembang, angkat bicara, ya. Silahkan kalian berkomentar, ya. Komentarnya yang benar-benar dari hati nurani, ya, jangan setengah-setengah, sikat habis. Manusia, kita tuh cuman manusia yang dikasih ruh, ya, dititipin kekayaan dikit. GNS Kim Merton, YouTuber spiritual, banyakan mana pendukungnya? Sebenarnya itu aja sih udah yang menjadi bahan pertimbangan nih. Coba banyak yang dukung saya, apa yang dukung GNS. Coba kita simak semua YouTuber ya, ngebahas apa. Karena yang saya tahu, yang saya pahami, udah ada beberapa spiritual yang angkat bicara. Ya, angkat bicara, kalian jangan kegedean peler, pusing saya. Ya, ayo bikin konten. Ya, saya tidak mengajak YouTuber untuk ikut gabung ke saya. Saya juga tidak mengajak kalian untuk gabung GNS. Tapi saya nantang kalian, kalau mau duel sama saya duel sini gitu. Mau dukung saya dukung, mau duel. Gitu aja udah. Ya. Lanjut. kalau sudah bersalah harusnya minta maaf sama saya. Minta maaf sama saya supaya saya tidak seperti ini. Bukan minta maaf, malah bilangnya biasa aja bos. Saya WhatsApp itu jawabannya biasa aja bos. Tata. Saya bilang hapus atau tidak itu video. Oke. Gak usah pasang foto saya, judul nama saya, pembahasan di situ nyindir saya, nggak usah. Oke. Jika ingin collab, datang aja collab. Oke. Nggak usah kayak gitu. Oke. Miris aja itu. Oke. Jiwa-jiwa miskin. Oke. Untuk ini. Nah, saya baru ngerasa nih. Saya ngerasa bersalah. Ya, tadi juga live saya udah meminta maaf. Saya emang berjiwa miskin. Sebenarnya saya nggak miskin-miskin amat, gitu ya. Buat ngerokok tuh ada aja. Jujur, buat makan tuh ada aja. Bukan berarti saya bermental jiwa miskin. Artinya gini, saya bilang, saya itu pemalas. Ya, kalau saya mau berkreasi fokus, berdikari sendiri, insya Allah bisa gitu. Cuman kan agak lambat, tapi kalau dipansosin dikit ya bisa lah gitu kan. Cuman males doang, itu aja sih. Udah sih menurut saya nggak usah di ramai gitu loh, ya kan.
Lapar ngelih kayak gitu durung sahur. Lanjut ora iki? Lanjut apa ora? Lanjut apa ora? Lanjut. Kita percepat aja ya sahabat ya. Wis ngelih kita. Apa tadi? Ada. Oke, cek. Belum mandi 3 hari saya ini. Kuat ya. Yes, jadi orang yang namanya bersalah itu harusnya sudah diingatkan. Saya itu sudah mengingatkan. Dia kemarin pagi waktu sahur mengatakan dia tidak ketipu sama perempuan. Oke. Rekamannya waktu telepon ada. Mau saya sebarluaskan atau klarifikasi? Oke, tar. Untuk gimana, Con? Ulang. Dia tidak ketipu sama perempuan. Rekamannya waktu telepon ada. Mau saya sebarluaskan atau klarifikasi? Untuk gimana, Con? Oke. Udahlah, akui semua. Minta maaf sama saya, semua beres. Dia nantang-nantang untuk dilaporkan ke polisi. Saya tantang kembali, ini saya perjalanan menuju Jakarta. Oke. Saya perjalanan menuju Jakarta. Oke. Ingat, Oke. ketemu di Jakarta. Oke. Besok siang saya sudah di Jakarta. Oke. Untuk Mercon, kita Oke. ketemuan di Jakarta. Oke. Mulutmu mengatakan Oke. tentang laporan ke polisi. Oke. Saya terima. Oke. Saya terima. Oke. Saya sudah telepon teman-teman Mabes Oke. untuk menyiapkan waktu Oke. untuk saya dan Ki Mercon. Oke. Untuk Ki Mercon, jika saya sampai Jakarta Anda tidak datang, Oke. mohon maaf. Berarti Anda otak-otak selangkangan. Oke. Ya. Semuanya saya tidak akan seperti ini tanpa bukti, Oke. tanpa data. Oke. Semua ada buktinya. Untuk subscriber para penonton, para fan-fan yang pernah menjadi korbannya Ki Mercon, tolong Oke. hubungi saya lewat Op. subscriber para penonton. Tar. Ya. Sampai sini dulu kita komentarin nih. GNS besok ke Jakarta. Gimana tuh tadi? Ketemunya di Jakarta tapi alamatnya nggak jelas ya. Mungkin nanti kita hubungin. GNS siang nyampe Jakarta. Jakarta itu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Mungkin ke tempat yang dulu Mabes Polri itu di mana nanti kita konfirmasi. Insya Allah kalau saya nggak ketiduran, karena kan saya pemalas ya, bukannya penakut, bukannya pecundang ya, cuman saya ini pemalas. Mudah-mudahan saya siang udah bangun. Saya akan ke Jakarta. Insya Allah saya pakai supir doang satu ya. Saya tanpa pengacara, saya tanpa pasukan, saya tanpa anak buah, saya tanpa anak murid. Saya hanya menggunakan nemuin GNS itu insya Allah pakai supir doang satu sama kameramen ya, kameramen sekaligus supir lah ya. Mau ketemu di Mabes siap, mau ketemu di diskotik siap, mau ketemu di hotel siap, mau ketemu di rumah dukun siap. Ki Mercon gitu loh. Besok siang tunggu sahabat ya. Saya nggak bawa senjata ya, insya Allah tampilan saya juga begini. Kalau nggak bau nih baju ya. Kadang-kadang kan orang itu, kalau saya sih 2 hari sih masih wangi, insya Allah tanpa mandi saya masih wangi. Kadang-kadang ada yang baru dipakai 3 jam bau tuh udah, baju tuh udah bau jurig, bau setan gitu ya. Saya nggak bawa senjata, saya nggak bawa golok, saya nggak bawa pistol, saya nggak bawa pedang, saya nggak bawa samurai, saya nggak bawa peci, nggak. Saya mau pakai gaya preman aja. Gaya preman artinya celana bolong mungkin ya, kaos oblong aja udah ya, nggak pakai peci, nggak pakai sorban. Saya akan datang ya, bawa janda, insya Allah janda yang mau ikut berangkat. Dasar si recon otak selangkangan sing diomong janda baik ya, nggak apa-apa janda pirang toto kupu-kupu ya nggak. Terkadang hidup itu harus santai kawan. Lihat kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan. Ini bukan soal keindahan guys, tapi soal waktu aja, waktu.
Saat ini saya kecil, saat ini saya ulat yang menjijikan, besok saya akan menjadi kupu-kupu yang indah. Ya enggak? Ya enggak? Betul tidak? Betul. Sampai mana tadi? Mabes, Jakarta. Ngeri-ngeri juga saya ini ya. Datang ngeri saya. Enggak datang disangka kalah, pengecut. Dilaporin saya. Atau rumah saya yang kecil ini dibakar, karena saya ngeri GNS ini ya. Mudah-mudahan saya bangun lah, minta kelonggaran, kasih tahu GNS, insya Allah Kim Mercon kalau nggak kesiangan datang, paling lambat saya malam lah ya, karena saya itu kayak, jadi yang belum tahu kepribadian saya itu apa ya, saya itu hidupnya malam hari, pagi sampai sore itu tidur gitu sahabat. Sama kayak GNS, saya tahu GNS. GNS itu pemikir keras, otaknya muter terus GNS nih, ngurus santri, karir dan sebagainya. Tidurnya beliau sih, Gus itu pagi, kalau nggak siang sore gitu, malam beraktivitas. Lanjut, ya, insya Allah saya datang, paling lambat malam. Nggak sampai nggak datang, saya insya Allah saya usahakan datang. Pokoknya saya tidak akan seperti ini tanpa bukti, tanpa data. Oke. Semua ada buktinya. Oke. Untuk subscriber para penonton, para fan-fan yang pernah menjadi korbannya Kim Mercon, tolong hubungi saya lewat Instagram. DM saya lewat Instagram. Ya. Atau lewat admin saya. Oke. Sabar Gus, nggak ada kata sabar. Jadi gini, bagi penonton yang pernah ketipu sama saya, ini buat penonton yang nonton tuh, maaf saya nunjuk-nunjuk ya, buat para penonton yang pernah ketipu sama saya, ya, baik ketipu, wallahualam ya, nggak tahu ketipu uang goib, apa ketipu apa gitu ya, itu harap hubungi GNS, gitu ya, harap hubungi GNS. Oke. Saya harap juga yang nggak ketipu saya aja gitu. Kalau ada YouTuber yang lain yang pernah nipu, kasih tahu aja juga ke GNS gitu. Jadi biar semuanya real. Ini saya suka nih, saya suka GNS itu begini, sip, tegas. Sudah nggak ada kata sabar lagi kalau sudah seperti ini. Saya gas terus. Saya pepet terus. Sampai dia minta ampun. Belum minta ampun. Dan nanti sebentar lagi ini nasihin yang saya serang. Minta ampun sama Gusti Allah ya. Hah? Semua ada buktinya. Nasihin. Semua ada datanya. Kok ada nasihin juga ya? Ntar dulu, nasihin ada masalah apa lagi nih? Nasihin, Ustadz nasihin YouTuber itu ya? Setelah Kim Mercon nasihin, saya masih memperingatkan kepada nasihin, hapus. Video itu hapus. Saya tidak bermain-main. Hapus. Kalau tidak dihapus, giliranmu nanti. Giliranmu. Mau hilang karirmu, mau hancur martabatmu, nama baikmu mau saya hancurkan. Makanya kalau mau saya hancurkan, jangan dihapus videonya. Jika kamu masih pengen selamat, hapus videonya. Pesan saya untuk nasihin dan Kim Mercon. Jangan pernah bermain-main dengan saya. Perkara kecil bisa menjadi besar. Saya nggak suka. Ya, saya nggak suka. Raditya siap damaikan kalau diizinkan. Ngapain damai-damai? Gak ada kata-kata damai. Suruh dia minta maaf sama saya, sudah beres. Hapus video dan minta maaf sama saya, beres, selesai. Jika dia tidak minta maaf sama saya dan tidak menghapus video-video yang judulnya dan thumbnailnya ada foto saya dan isi pembahasan di situ ada nama saya, maka akan saya teruskan ini pembahasan sampai ke jalur hukum. Saya teruskan. Saya nggak main-main. Nggak ada kata-kata damai, nggak ada. Sampai ujung dunia pun nggak ada kata damai. Saya nggak suka damai, nggak suka. Ya, saya bawa jalur hukum nanti. Saya nggak peduli. Mau dia menganggap saya kakak model adik model apa, kalau saya dianggap sebagai kakak, dia itu sebagai adik model apa kayak gitu, hanya bisa memanfaatkan. Nah, ini adik. Kalau adik, ini kakakmu, Dek Mercon, ini kakakmu, Dek. Hapus itu video, Dek. Ini kakakmu yang ngomong, Dek. Hapus video itu dan kamu minta maaf.
udah selesai. Untuk pesanku sama Mercon dan Nasin hapus. Minta maaf. Setelah hapus minta maaf. Jika tidak minta maaf dan tidak dihapus, saya seret terus. Terus. Jadi yang saya tangkap di kalimat akhir ini gini, GNS ini saya nggak fokus ke Nasihin ya, saya juga nggak tahu masalahnya sama Nasihin apa, yang jelas masalah sama saya. Kan tadi saya udah bahas lab sama Samir, kayaknya udah dihapus juga. Kalau saya sih udah dihapus, foto-foto GNS udah dihapus. Cuman ada beberapa video yang emang fokus ngebahas GNS itu ya saya tetap adain gitu. Kalau itu disuruh hapus juga ya kita hapus gitu kan. Cuman satu hal masalah ya kemarin juga udah saya ceritain lah A sampai Z-nya ya, kalau saya ini benar-benar udah ngejalin persaudaraan, pertemanan, persilaturahmian gitu ya. Ini lebih fokus di pembicaraan sesama YouTuber sih, masalah pansos ini. Emang itu hak GNS, nggak boleh pansos ya, meskipun ya berapa sih adsennya gitu kan, nggak nyampe miliaran gitu kan. Cuman kita hargai karya orang lain, is okay, no problem. Kalau emang ada larangan mah ya, itu nanti kita bisa bicarakan lah ya, masalah hapus video dan semuanya ya, semuanya, masalah cabul, masalah penipuan, masalah yang lainnya. Nanti kalau emang saya bisa ketemu, ditakdirkan ketemu, saya ketemu lah, nanti saya bahas panjang lebarnya nanti ketika ketemu ya. Saya wis ngelih kayak wetengku, wis telung dina durung mandi durung mangan, kita wis ngelih kayak wis sumeh gimana. Jadi intinya sahabat, saya bersumpah ya demi Allah, tallahi billahi lillahi, ini saya ribut dengan GNS ini real, nyata sahabat. Entah, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan, saya berharap sih, bukannya saya takut nih ya, bukannya saya takut, tetap aja saya kalau dibawa perang ya, diajak ditantang ya ditantang. Yang jelas kita hadapi aja dulu besok lah, nggak usah basa-basi di sini ya. Kesannya nanti saya pembelaan lagi sama diri saya, nggak, perang, ininya perang lah. Besok gimana besok? Cuman besok ini kalau saya nggak hadir ya, kalau saya nggak hadir bukan berarti saya takut, bukan berarti saya kalah ya, bukan berarti saya ini pengecut ya. GNS minta waktunya siang ya, saya baru dapat info tadi jam 3 subuh, saya belum istirahat, belum tidur, ada urusan juga ya. Meskipun orang kecil kayak begini yang dikatain GNS sok ganteng, sok keren, tapi saya punya kesibukan lah yang nggak bisa saya bicarakan gitu. Kesibukan saya itu apa gitu ya, paling bisa saya malam juga ada tanggung jawab saya sebenarnya mah ya. Mudah-mudahan siang enak mah ya, mudah-mudahan saya bangun, kita bisa bereskan secepatnya, bisa ketemu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya berangkat berdua aja ya, saya berangkat berdua aja sama supir saya kalau emang jadi berangkat. Kemudian kepada netizen nih, kan banyak nih yang nge-WA saya, ada yang ngehujat saya, ada yang nasehatin saya, ada yang ngasih semangat, support gitu kan. Pada intinya adalah kita lihat endingnya aja ya, kita lihat endingnya gitu, kita lihat sampai bener-bener apa sih masalah intinya gitu, apa sih masalah intinya, fokus permasalahannya di mana, dan lain sebagainya gitu. Saya akan ngedebat sama GNS, debat saya nanti ya. Jadi apakah disiarkan secara live pertemuannya, saya juga mengikuti alur. Cuman mohon maaf ya, kalau tujuannya mau saling hujat, per-peran ya buat GNS. Kalau mau saling hujat, saling debat, saling serang, per-peran, left, bebas, tanya jawab, pakai moderator, debat kita gitu ya.
atau berdua aja gitu, depan-depanan. Kita adu serang, tanya jawab gitu ya. Mau pakai atribut yang lain silahkan. Cuman kalau live-nya ini sama-sama cari aman, sama-sama ada poin, baru mau live. Tapi kalau perannya tidak menguntungkan, saya mending pulang gitu. Tapi nggak akan beres masalahnya gitu. Mending per-peran aja gitu. Karena saya tahu GNS per-peran, Kim Ruton juga per-peran. Sebelum saya tutup, ya, saya nggak bisa baca komentar satu persatu. Yang saya lihat tuh komentar tuh cepet banget gitu ya. Saya males baca, sahabat. Bacaan saya nggak lancar, maklum. Saya makannya kulup pisang, rebus pisang. Kalau GNS kan spaghetti gitu. Sahur belum? 4:30 ya. Telat lagi sahur ini. Nggak sahur lagi. Gini nih, saya kalau lagi ada masalah nggak makan, nggak apa-apa nih, tapi ngerokok kayak kereta terus-terusan. Pada intinya adalah terakhir nih. Aduh. Saya sahurnya juga pakai air segini nih tuh. Ini sirup ya, bukan mabok-mabokan, sahabat. Mau saya minum air kencing kayak urusan saya itu mah. Sirupnya juga banyak semut. Saya minum ini aja lah sahurnya nih. Kalau di Banten 4:30 itu belum imsak ya. 4:30 lewat dikit. Buat mau ngomong apa lupa lah. Prediksi saya nih ya, adu tonjok bisa saja saya terjadi dengan GNS ya. Adu tonjok, berantem, saya bener-bener berantem di Jakarta. Pas tempatnya, nggak di kandang saya, nggak di kandang GNS, bisa saja terjadi adu tonjok fisik. Adu ilmu tenaga dalam juga bisa. Spiritual lawan spiritual, ustadz lawan ustadz, kiai lawan kiai, dokon lawan dokon, maju terus, berantas habis. Bisa saja terjadi. Adu santet bisa sama dia nih. Berantem bisa saja terjadi. Geser dikit adu hukum. Waduh, ini agak berat saya kalau main hukum ini. Modalnya nggak ada saya. Beraninya mah ada, modalnya nggak ada. Tapi saya siap. Ya. Saya siap adu hukum lah ya. Geser lagi dikit ke apa ini? Ya mati tinggal tanam. Itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan ya. Jangan dulu berspekulasi, tunggu hasil akhirnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena saya mulai kelaparan, saya harus tidur. Kameramen nggak ada, saya sendirian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.